hadiah yang kita miliki dari Mesir ini luar biasa, tidak terhitung Amin. oleh uang. Karena sejak dari Alor ada banyak kekagetan kok bagaimana kunci. Ini ada Ibu Lim di sini ya saksinya. Bagaimana kunci dari aula harmoni Ishak Ismail diserahkan kepada saya. Saya bingung apa urusannya gitu kan. Nah, tapi secara profetik ini adalah suatu tindakan di mana Tuhan bertindak kepada saya, di mana di Mesir mendapatkan Ismailnya itu. Karena Ismail itu adalah orang Mesir. Anaknya Hagar dari seorang ibu Mesir, Hagar ya. Jadi ada darah Hagar. Nah, di Mesir kita dapat ketemu dengan, karena kita mesti pergi ke Luxor, Aswan dulu, ketemulah kuncinya, dan ketika mau pulang ke Indonesia di Kairo kita mendapat koneksi yang luar biasa. Kita bertemu dengan Dr. Sarwat Kades. Adalah dia punya 3 PhD dan salah satu PhD-nya agama Islam. Nah, jadi juga ketemu dengan Dr. Ahmad juga. Dr. Ahmad Muslim, tetapi Dr. Sarwat ini adalah seorang pendeta, ya. Tetapi Dr. Ahmad ini lebih spesial lagi karena dia adalah seorang dosen dan pengurus di Universitas Al-Azhar. Kita tahu Al-Azhar itu yang hebat begitu ya, di Indonesia juga ada kan Al-Azhar, di mana ribuan anak-anak Indonesia sedang kuliah di Al-Azhar, lulusan Al-Azhar dan biasanya pulang jadi radikal. Nah, Dr. Ahmad ini justru dia seorang Muslim tapi membuat kaligrafi bahasa Arab ayat-ayat firman Tuhan. John Calvin, Martin Luther, dia tulis kaligrafi dan dia katakan banyak kesamaan daripada Kristen dan Islam. Dan kenapa enggak kita tonjolkan hal-hal yang baik daripada Injil itu sendiri? Injil itu sendiri. Saya jadi pikir, wow, ini kok lebih Kristen daripada yang Kristen nih, ya, ini luar biasa. Jadi kita akan menjalin satu hubungan dan besok kita akan bikin satu Zoom dengan beberapa profesor di sini, ya, dengan beberapa universitas di Indonesia, dan kita akan membuat satu jembatan namanya membuat jembatan antar bangsa, di mana dua bangsa Indonesia dengan Mesir kita akan pertukaran pelajar, pertukaran dosen, pertukaran akademi ya, pemimpin juga, dan kami nanti beberapa pendeta di sini tapi beberapa kiai juga akan pergi ke Mesir dan akan diterima oleh mereka, dan kami akan mengundang mereka ke sini dan untuk berdialog. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ismail back home. Itu Yesaya 60 ayat 7 bahwa Kedar Nebayot akan datang berhimpun kepadamu. Ya, domba-domba jantan juga akan datang. Itu berbicara nih kekerasan akan datang kepadamu, munyamu kecil. Dan ikon itu kan menjadi rumah keagungan, di mana rumah Tuhan yang penuh dengan keagungan. Jadi tuayan model apa ke depan, Bapak Ibu sekalian? Sedangkan Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia. Seluruh Middle East dikumpulin tidak sebesar dari penduduk Muslim di Indonesia. Nah, doakan supaya ini akan terjalin persahabatan seperti itu. Kita saksikan ini klip 1,5 menit, ya. Beliau yang menerjemahkannya, Dr. Sarwat, dan mereka berdua, Dr. Sarwat sama Dr. Asad, membaca bersama-sama. Wah, luar biasa. Yang indah sekali di proyek ini itu saling hidup, saling memberkati Muslim sama Kristen. Dr. Sarwat وتم عرض هذا العمل. Mereka berdua pergi ke Jerman, negara Jerman, dan proyek-proyek ini sudah dilihat ribuan orang Jerman. Good communications we have with everybody and Cairo and Egypt.
is a state, is a country of love, a country of interfaith dialogue. We saw how Muslims and Christians are living here since years in harmony, and they are continuing dialogue together. And this is what we need. And we'll be happy to be also in touch with Indonesia in the future with you. You are welcome in Germany, in Egypt, in Tunisia, in Morocco. Jadi itu saya bukan kebanggaan untuk saya, tapi ini adalah modal ketaatan yang kita bayar sehingga ini dapat reward untuk bangsa kita. Dan ini bukan orang sembarangan, ini respected ya, orang yang dihargai oleh berbagai bangsa. Tadi ambasador berbicara bahwa dia itu mereka tinggal di Jerman, silahkan kami mengundang kalian datang Jerman, Tunisia, Maroko dan lain sebagainya. Wow, sesuatu yang luar biasa. Nah, ada apa Bapak Ibu sekalian? Saya mendapat mengenai unlock the age bahwa itu di ancient, itu zaman purbakala itu sedang dibangkitkan sekali lagi spiritnya pada hari ini, di mana itu spirit yang seperti alien dan roh-roh angkasa penguasa di udara itu sedang dibangkitkan kembali. Hari ini tanggal 11 bulan 11, hari ini bukan hari sekedar hari diskon nasional, tetapi hari ini adalah sebenarnya para suami ngumpul di Mesir. Untuk apa? Mereka ingin membangkitkan surga. Kayak revival night gitu buat mereka. Tetapi saya katakan kita punya Tuhan yang perkasa. Allah yang maha dahsyat. Tidak ada nama lain. Amin. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit selain oleh nama Yesus Kristus. Kita beroleh selamat. Dan saya percaya bahwa kita menemukan hal-hal seperti ini berperang sendiri, tetapi Allah yang berperang bagi kita. Jadi kita banyak worship di sana, baik di sepanjang sungai Nil juga, itu di mana dipercayai bahwa Firaun itu mengambil water spirit, yaitu roh buaya, ya Leviathan itu di sungai Nil itu yang di foto saya itu untuk menyerap kekuatan air itu, dan itu spreading, disebarkan ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya kaget kemarin itu saya pergi ke mall dan saya lewat ke bioskop di XX1, kaget itu film yang main berbicara mumi, zombie, terus apalagi Marvel dan lain sebagainya, itu mengenai spirit semua, mengenai angkasa, batu-batu angkasa. Dapat pewahyuan, we have to be very careful ke depan. Bagaimana ini kekuatan udara ini, ya, bukan kekuatan sorga nih, hati-hati ya, akan menginfiltrasi teknologi, akan menginvasi bumi, dan khususnya mereka akan menyerang pikiran-pikiran daripada anak-anak muda. We have to be very careful. Bagaimana antisipasi kita? Makanya dengan pertalian, perjalinan kerjasama ini dengan Mesir, kita mau coba ada anak-anak Anda buat supaya punya tahapan internasional. Jangan cuma ngampung doang begitu. Tapi kita harus go international. Dan bagaimana sekarang kita melihat dengan after pandemi ini membuat semuanya cepat dan serba global. Itu namanya borderless, tidak ada tembok. Anda sebagai pendeta menutup-nutupi jemaat juga udah nggak bisa. Jemaat udah lebih pintar dari kalian semua untuk mereka dapat informasi. Kalian nggak cocok khotbahnya, mereka akan cari khotbah yang cocok dengan mereka. Nah, bagaimana kita harus bisa mengerti, mengupgrade diri kita sendiri, dan kita juga harus bisa punya berita-berita yang up to date pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat setiap bencana, jangan kita melihat bahwa itu masalah. Tetapi di tengah bencana atau masalah atau malapetaka, justru itu banyak kesempatan. Misalkan contoh pasca badai Seroja di NTT, apa yang terjadi? Kita invasi ke sana, beri bantuan, beri benih dan lain sebagainya. Kita branding NTT bangkit dan bersinar. Kemarin Hari Pahlawan kita membuat gerakan menanam kedua. Atau batal, terharu sekali. Ini luar biasa sekali.
Di Bandung Selatan nih, Pak John semua ada di sini. Apakah nggak pernah kebanjiran? Banjir hebat. Tetapi justru Pak John itu muncul ketika waktu bencana datang. Saya naik perahu dengan Pak John, bagi-bagi nasi ke masjid, ke lingkungan lain sebagainya, ke gang-gang. Naik perahu kayak di Venesia aja tuh. Masuk ke gang-gang seperti itu. Berbagi dengan mereka. Dan apa hasilnya? Pak John ini sekarang respected person di kampungnya, di desa. Bukan desa. Itu di kota di Bandung Selatan itu. Dihargai. Bahkan Pak John itu dipanggil untuk training-training di masjid, di pesantren, untuk membuat bank sampah, kepedulian lingkungan, dan lain sebagainya. Tetapi saya tahu bahwa nilai-nilai yang diajarkan bukan sekedar sampah. Sampah rohani harus dibuang dari diri kita. Nah, di tengah kelaparan hebat, Yusuf dibangkitkan. Nah, mari kita baca apa yang mau kita buat malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar dengar satu khotbah indah atau menghibur-hibur, bukan. Tetapi satu revelation yang akan masuk di dalam diri kita, dan itu akan mengubah pola pikir kita, dan mengubah nasib kita, bahkan nasib bangsa kita, dan bahkan keluarga kita. Kita buka di dalam Kejadian 45, ayat 15. Kejadian Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Di dalam ayat 14 juga bahwa Yusuf menangis ketika memeluk Benyamin. Bapak Ibu sekalian, Yusuf menjadi satu prince of Egypt. Pangeran daripada Mesir karena diadopsi oleh Firaun. Bukan karena dia pintar, dia lulusan penjara. Seorang yang terhina. Seorang yang udah di blacklist secara kalau menjadi politician ex penjarawan itu nggak bisa lah. Bagaimana? Karena dia udah di penjara. Tetapi kita melihat bahwa seseorang yang diangkat oleh Tuhan begitu luar biasa. Makanya setiap orang juga kita nih punya background yang berlain-lainan. Tapi jangan mencontoh Tuhan memandang setiap kita ini begitu spesial. Dan setiap orang tuh penting di mata Tuhan. Tuhan gak peduli berapa usia Anda. Berapa usia Ibu Yoke. Berapa usia si pendiri Kapten Sanders itu pendiri KFC. 70-an dia baru sukses. Umur 70-an. Kita, setiap orang pasti punya masalah. Baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah lingkungan. Tetapi kita jangan menaruh kemuliaan Tuhan di dalam kotak masalah kita. Bapak Ibu sekalian, saya berbicara mengenai Lumbung Yusuf udah 21 tahun, dan tahun 2000 saya ini pendiri Lumbung Yusuf. Nggak bosan-bosan. Karena terjadi bencana beruntun, dan Indonesia menjadi negara yang supermarket bencana karena ada 4 lempengan besar dunia ada di Indonesia. Gunung berapi yang masih aktif ada 234. Dan Indonesia disebut Ring of Fire. Sewaktu-waktu bisa terjadi bencana, tsunami, bisa terjadi gempa bumi hebat. Kita hidup di wilayah seperti ini. Nah, kenapa waktu itu Yusuf bisa ada satu titik tolak kehidupannya? Di Mesir, ada apa di Mesir? Di Mesir itu spirit yatim piatunya tuh ketat sekali. Pengen marah, emosi, kekecewaan, nggak puas, lapar, haus. Karena ditanam itu dibuang.
Dan di tanah Mesir itu juga Hagar itu adalah seorang Mesir mamanya daripada Ismail. Tanah piatu. Tahu nggak, biasanya kalau piatu itu dia bisa penyembah berhala jadinya. Karena dia tidak punya figur bapa. Makanya dia jadikan dewa-dewi jadi bapaknya. Tetapi di Mesir, Tuhan menyatakan kemuliaan. Gak pernah ada di Alkitab tertulis demonstrasi kuasa Allah dinyatakan pemeliharaan Tuhan kepada 3 juta orang Mesir dengan pakaian, dengan makanan, di mana ada production house, di mana ada pabrik garment, sementara tiap hari mereka harus berjalan. Tapi di Mesir ada Goshen, tempat perlindungan yang disiapkan Tuhan untuk orang Ibrani, orang Israel. Goshen itu disebut tanah Ramses. Ramses itu Firaun. Jadi bedakan Firaun yang ketika zaman Yusuf, itu namanya Firaun tuh kayak sultan. Sultan keberapa, Sultan Hamengkubuwono keberapa gitu. Nah ini kalau ini disebutnya Ramses atau Firaun. Ramses keberapa, Ramses keberapa. Nah, zaman ketika Yusuf ini Firaunnya Firaun baik-baik. Tapi ketika zaman Musa, apa yang terjadi? Itu Firaunnya adalah kerajaan Asyur. Sadis banget. Nah, jadi itu di zaman Musa. Nah, kalau kita lihat Yusuf, seorang pribadi, banyak orang tidak setuju dengan dia. Karena orang yang punya visi biasanya dibully. Dasar tukang mimpi dah lu. Lu ngomong gede dah lu gitu kan. Dia punya jubah maha indah. Jubahnya maha indah. Dirobek-robek. Dia menjadi orang yang sangat tidak dipercaya oleh semua orang. Dan dia menjadi seorang yang tidak punya satu orang pun visi yang sama dengan dia. Bahkan dia direndahkan oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual hanya dengan 20 keping perak, Bapak Ibu sekalian. Kok tega-teganya. Tetapi ketika Yusuf dihina, difitnah, mau direkayasa, mau dibunuh, tapi nggak jadi, dijual jadi budak. Dia tidak menangis. Tidak ditulis bahwa dia menangis. Tapi dia menangis ketika memeluk Benyamin. Bahkan dia dikatakan menangis ketika memeluk Yakub, ketika bapaknya datang ke Mesir dan hanya 17 tahun masa anugerah Yakub di tanah Mesir. 130 tahun Yakub itu hidup, struggle dengan hidupnya. Padahal berkat Abraham, Ishak, Yakub harus turun ke dia. Sama dengan kita orang Kristen. Kita ini harusnya dapat berkat Abraham, Ishak, Yakub karena melalui Yesus kita menerima berkat yang tidak terukur. Tapi urusan kita, inilah, urusan bini lah, urusan suami lah, urusan anak lah, urusan inilah, ketipu lah, dan sampai gitu. Bahkan kita pun seringkali bergumul dengan Tuhan sendiri. Karena kita merasa bahwa kita yang paling benar, kita ngatur Tuhan. Tuhan, tolong jawab aku. Harusnya hidupku begini, begini, begini. Sekarang apalagi orang mencari status. Udah masa pandemi ini, orang akan stres kalau pendetanya ngelihat follower, kok gue jadi tinggal sedikit. Jemaatku harusnya sekian ribu. Kenapa tinggal 20 biji? Apalagi ke depan nih. Ini ada pertarungan yang tidak kelihatan. Otoritas dan pengaruh itu, serta hikmat itu datang dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi, waktu itu kenapa
Yusuf itu dia menangis, mencium saudara-saudaranya, padahal dia punya kesempatan untuk bunuh saudara-saudaranya. Punya kesempatan, inilah yang merekayasa kejahatan buatku. Zat kepalanya tebang semua. Bisa. Tanpa kelihatan orang, bisa. Dia bisa balas dendam. Dia punya kesempatan untuk menyakiti saudara-saudaranya lebih parah daripada dia disakiti. Tapi dia alihkan fokus dia dari masa lalu ke masa depan. Sampai dia berkata di dalam ayat yang ke-8 Kejadian 45. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Usia Yusuf dengan Firaun tua mana? Yusuf masih muda, men. Usia milenial kalau sekarang. Dia menjadi bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kuasa atas seluruh tanah Mesir. Apa fokus kita sekarang hidup kita? Kita harus raih kemuliaan Tuhan sekarang, bukan nanti. Kita udah lolos COVID nih, udah bagus. Udah lolos lembah kekelaman, lembah kematian, udah bagus nih. Takut lagi gelombang ketiga. Takut lagi varian baru. Kita raih kemuliaan sekarang. Yakub itu seorang memiliki janji Tuhan. Kalau Yusuf tidak menolong Yakub waktu itu, finish janji Tuhan. Sampai di situ saja. Kita ubah kegagalan, kekecewaan, pergumulan, ingin membalas dendam, tukar dengan air mata yang mengubah situasi dan nasib hidup kita. Masa remaja saya pernah mau bunuh diri. Saya waktu remaja, saya ini nggak bisa sekolah karena apa? Bodoh. Koflok banget saya. Karena apa? Saya pernah geger otak 2 kali. Kalau lihat pelajaran, hitam semua. Saya pusing. Dan saya pernah mau bunuh diri, pisau ada di tangan saya. Buat apa saya hidup? Percuma. While I was 16. Tapi ketika pisau mau ditancelepin ke jantung saya, seperti ada tangan yang memegang belakang kepala saya. My son, I love you so much. Saya pikir ada orang. Karena saya lahir Kristen, saya nggak akan pernah kenal suara Tuhan. Keluarga saya penuh pertengkaran. Padahal majelis gereja katanya. Tapi di rumah kayak neraka. Saya ketika mendengar ada seperti yang benda panas, seperti tangan aja ditaruh di belakang kepala. My son, I love you so much. Saya buang pisau itu. Dan saya menangis sejadi-jadinya. Dan saya katakan karena waktu itu story yang saya tahu cuman Sulaiman dulu tuh. Tuhan, kalau Engkau mau aku hidup, berikan hikmat seperti Sulaiman. Makanya nggak heran umur 18 saya udah meningkat, udah jadi bos besar. Umur 19 saya udah punya pabrik 1.800 karyawannya. Saya bisa having a big business saya waktu itu. Deal business dengan orang-orang Yahudi, dengan Mark and Spencer, J.C. Penney, Walmart dan sebagainya. Tetapi saya menjadi sombong.
Saya merasa punya segala. Apa ketika saya waktu itu udah ada Zoom, saya mau begini-beginian? Time is money. Why should I care of you? Kenapa saya harus peduli dengan Anda? Saya kemana-mana pakai limusin kalau dijemput. I was young, very young. Tapi kenapa saya rela meninggalkan semuanya? Karena kesejatian itu hanya ditemukan dari Tuhan. Ada film sekarang baru hari ini main, namanya Eternals. Pakai S. Eternal itu harusnya satu. Ini sejati itu makhluk alien pasti. Dan itu menjadi tokoh idola generasi milenial, termasuk mungkin anak kita, cucu kita. Siapa tokoh anak kita, cucu kita? Kalau bukan sekarang makhluk alien, Avengers, Marvel Studios, dan lain sebagainya. Dan itu roh Mesir sedang dibangkitkan kembali. Sehingga mereka nggak respect father, jadi fatherless, tidak punya bapak. Di tanah Mesir, dia mengalami satu trauma yang hebat. Karena itu, Yusuf waktu itu dia juga pasti bergulat dengan dirinya. Dia juga pasti masalahnya kompleks. Tapi dia lupakan, berusaha untuk melupakan masa lalu. Dia tidak menyerahkan dirinya untuk menggunakan otoritas atau kekuasaannya untuk balas dendam. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Setiap orang pasti punya trauma. Termasuk saya. Apalagi pandemi COVID-19. Ketika Anda udah infected, beberapa terinfeksi, pasti Anda punya trauma, takut. Apalagi ada saudara Anda atau siapa anggota keluarga Anda yang meninggal karena COVID. Trauma. Trauma itu bisa jadi sarang lalat. Beelzebul. Untuk hinggap di situ, lalat itu selalu hinggap, dan Beelzebul itu selalu roh Beelzebul itu roh lalat itu bisa nanti dia hinggap lagi kemana? Nular, orang kepahitan tuh nular. Hidup kita sama seperti Yusuf alami benang kusut. Ngelihat keluarganya ini benang kusut. My brothers, they are all killers. Pembunuh. Apa air mata kita sekarang? Apa benang kusut kita sekarang? Kita harus turn. Melihat jalan kemuliaan Tuhan di depan kita. Ketika saya waktu udah jadi pengusaha, saya turn. Anda nggak usah seperti saya, ini setiap orang kasus lain-lain. Tetapi waktu itu saya disuruh Tuhan tinggalkan semuanya. Saya lagi ekspor barang ke Finlandia. Itu di cancel semua ketika barang udah di jalan. Tuhan, gimana mau cancel? Waktu itu lagi krisis ekonomi. Mending daripada di cancel, dibalikin lagi tuh, bayar duty-nya lebih mahal. Mending ditenggelamin di laut aja, udah rugi. Gak jadi masalah. Waktu itu saya tersungkur di hadapan Tuhan, ampun. Kalau Tuhan mau panggil saya, kembalikan barang itu. Dan aku mau PHK semua karyawan saya. Bapak Ibu sekalian, saya puasa waktu 2 minggu. Saya lihat karyawan seperti udah burem semua. Masalah semua buat gua. Jadi bos itu kan pengennya bunuh diri lagi deh gitu, ngelihat karyawan gimana mereka makan. Mereka nggak tahu penderitaan bos tuh gimana. 2 minggu kemudian ada telex masuk. We would like to accept your goods. Karena ada pembeli.
kami menerima barang. Waduh, saya nangis meraung-raung sejadi-jadinya dan saya PHK semua dan saya tinggalkan semuanya. Setelah saya mulai, kok jadi saya kesaksian, nggak apa-apa ya saya kesaksian. Saya mulai merintis gerakan doa, saya mulai menggabung-gabung, ayo unity, unity, unity. Saya waktu itu nggak tahu apa nama JDN di mana apa dan sebagainya. Saya mulai bergerak, saya bayar semua itu para hamba-hamba Tuhan karena in the cost. Cuman punya uang noban. Rapat lu enak di hotel mulia. Pulang, gua makan di warteg. Setiap kali di warteg saya ngomong sama si mbak-mbak, kalau goceng dapat apa? Labu siam sama telur. Itu makanan saya tiap hari. Saya bukan ingin dikasihani Anda. That is my story. Pembunuh mimpi itu datang. Waktu itu. The killer datang ke Yusuf. Dan mereka butuh pertolongan. Orang yang mengecewakan, membuli, mengkhianati, mau menghabisi nyawa, sedang datang. Dan di dalam Kejadian 45 ayat 13, Yusuf berkata begini. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di dalam negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Bring my father back. Berapa banyak kita kehilangan figur Bapa. How success you are. Berapa suksesnya Anda. Kalau tanpa father, no glory. Dia katakan, bring my father back to me. I want to show my glory. Who is your father now? Yakub waktu itu hatinya dingin. Ngelihat anak-anak yang lain hatinya dingin. Anak-anak yang orang tua yang kehilangan anak-anak, hatimu dingin. Bisa nggak percaya sama siapapun. Aku pengen mati saja. Sampai ditanya sama Firaun, Yakub juga nanya, aku orang yang tidak berguna, hati dingin. Bayangin anak Tuhan ngomongnya begitu. Seperti di lembah orang mati aku nih. Padahal dia punya ayat firman Tuhan. Dia punya janji firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika Yakub ditaruh di Goshen? Goshen, tanah Firaun, tanah Ramses. 17 tahun penuh kemuliaan. 130 tahun. Hidup bergumul kayak burung emprit. Terus kena badai, kena badai, kena badai. Apakah kita hidup mau bergumul terus? Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat Yakub ini ketika meninggalnya diciumi, ditangisi oleh Yusuf, ditangisi bukan hanya sama Yusuf, oleh seluruh Mesir selama 70 hari. Saya katakan, wah, seluruh Mesir menangisi Yakub mati 70 hari. Emang gak ada gawean tuh? Dan 40 hari dirempah-rempahi. Mungkin jadi mumi juga ini. Yakub. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan. Bangsa lain sedang mencari kita. Indonesia is the key. Jangan sampai roh Mesir ada dalam diri kita. Roh piatu ada dalam diri kita. We are feeling alone. Orang Mesir katakan, you are the key nation. Kamu adalah kunci, bangsa kunci. Kunci untuk bangsa-bangsa lain.
From the east to the west. Nubuatan begitu hebat semua. Tetapi siapa yang mau menggenapi? Tuhan memberikan perkenanan kepada kita. Dan ini the grace period of time. Today. Not tomorrow. Kalau di Babel, itu ada namanya uni-mind. Bukan unity. Hati-hati. By mind. Oleh pikiran kita dipersatukan. Satu format. Enggak. Kalau kita ini the body of Christ. Yusufnya bisa dengan cara-cara berbeda-beda. NTT akan jadi lumbung pangan. Jangan cuma ngomong di mulut doang. Bangkit. Siapkan lumbung. Dan Tuhan nggak butuh uang kita. Otoritas hanya datang dari Tuhan. Saya tahu kenapa. Baru aja pulang dari Mesir. Udah ada undangan lagi. Harus pergi ke Israel. Mungkin berapa hari lagi nih? Minggu depan. Kehormatan apa? Dan dikatakan bahwa saya adalah orang pertama Indonesia akan menginjak Israel. Bapak Ibu, saya ini bukan I'm telling you the truth. Oke, aku mengasihi kalian dan aku berbicara apa yang sebenarnya, bukan ingin dikagumi dan enggak. Pandemi, memasuki masa pandemi, aku yang gerombongan terakhir ada di Israel sampai diusir-usir dari restoran. Cina disuruh keluar dari restoran. Dan ketika klaster pertama di Indonesia itu di Lembang Asri, aku pembicara utamanya. Dan aku tuh melihat, merasakan, dan mengalami sesuatu kegoncangan demi kegoncangan. Tetapi ketika PPKM dilepas, Israel pertama dibuka, aku juga orang yang menginjak Yerusalem lagi. Dan di Yerusalem aku masih ingat, tanggal 21 Februari 2020, Tuhan berbicara. Ketika saya waktu itu kedinginan di tembok Yerusalem. Dan Tuhan berkata, the great shaking is coming. Kegoncangan besar akan terjadi. Dan banyak hamba-hamba Tuhan akan dipanggil. Now I can talk. Hari ini saya bisa bicara. Ketika saya mendapat undangan ini, aku secara manusia enggak mau Tuhan. Tapi saya merasa begini. Tuhan, aku ingin taat. Meskipun aku nggak mau. Aku hanya nginjek di sana, aku akan berdoa di Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Kembali ke zaman di dalam Yesaya 19. Mesir akan menjadi yang pertama. Asyur yang kedua. Dan yang ketiga adalah Israel. Asyur itu di mana bukan Syria. Asyur itu kerajaan-kerajaan di mana penduduk Muslim di Timur Tengah. Bapak Ibu sekalian, jangan uni-mind, unity. Siapapun Anda saat ini, ambil jubah yang baru. The time has come. Waktunya sudah tiba. Jangan lihat lagi masa lalu kita. Tetapi lihat ke depan. Jutaan orang harus diselamatkan. Miliaran jiwa harus diselamatkan. Tangisan kita harus berubah. Kalau tangisan kita mungkin, aku encok, aku stroke, aku diabetes, aku nggak ada uang, pekerjaanku gini, jemaatku hilang gini-gini. Stop. Kita mau ganti air mata itu dengan air mata rekonsiliasi. Here I am, Lord. Air mata sukacita. Reuni kembali. Kita harus ambil jubah yang baru. Dan biarkan kasih Bapa ada pada setiap kita semua. Kita mau nyanyi coba satu pujian, Pak Edison. Bisa nggak nyanyi lagi? Bapa, Bapa. Nah, kita sambil nanti
nyanyi lagu ini, kita taruh tangan kanan kita di dada kita, oke? Bapa, mengasihimu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Biar kita alami kasih Bapa kembali di dalam hati kita. Orang-orang di lingkungan kita sedang menunggu kita. Bangsa sedang menunggu kita. Siapa yang mau jadi Bapak buat Firaun? Ini bukan soal jabatan, ini soal panggilan. Mau gak kita ganti air mata kita? Bukan sekedar menangisi diri sendiri. Hanya masalah demi masalah, seperti Yakub 130 tahun. Dia benar-benar membuang banyak waktu untuk diberkati Tuhan. Dengan banyak pergumulan. Tetapi malam hari ini, kita mau bawa hati Tuhan turun atas kita. Menyelami hati Tuhan untuk bangsa kita. Menyelami hati Tuhan untuk bangsa-bangsa Ismail di luar sana. Bapak Ibu sekalian, kita bukan mau mengkristenkan orang. Kita mau menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Tuhan, jamah setiap hati kami sekarang. Berikan hati Bapa di dalam diri kami. Kami mau lupakan semua trauma kami, pulihkan trauma kami. Dan beri pemulihan, sehingga kami dapat melihat ke depan. Kami bisa melihat tujuan Tuhan atas hidup kami. Boleh nggak saya minta Bapak Pendeta Ferdinand dari Aceh, Melabuh, untuk berdoa? Karena saya merasa di Aceh itu nggak mudah, hidup di Aceh nggak mudah, Pak Ferdinand. I know you. Tetapi Anda bertahan, karena Anda akan disebut seorang bapak bagi mereka. Berdoa Pak Ferdinand. Tolong di-unmute, Kami memuji kemuliaan-Mu Tuhan. Mendengar apa yang hamba-Mu sampaikan ini. Dan hamba yang bertugas di Aceh ini. Benar Tuhan. Hamba tak mampu melakukan semua ini. Tapi Engkau telah berbicara kepada kami. Kami harus menjadi orang yang siap memberitakan kabar baik itu. Baik kepada jemaat maupun kepada orang-orang Aceh yang ada di Provinsi Aceh ini Tuhan. Kami merendahkan diri kami Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Saya selalu bisa kuat. Saya selalu bisa berdiri untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara kepada kami. Khususnya untuk orang Aceh, untuk kami yang melayani di Aceh ini Tuhan. Memang tidak mudah, tapi di hadapan-Mu
tidak ada yang mustahil. Kami mau dipakai terus sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami bersyukur Tuhan untuk My Home, Bapak Pendeta Daniel, juga tim anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu, supaya banyak jiwa-jiwa mengenal akan kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Yesus, Bapa yang kekal, kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya mau ngajak sekali lagi kita semua berdoa. Tapi semua akan berdoa. Katakan kata-kata namanya afirmasi, bukan konfirmasi. Iya Tuhan, aku setuju. Bukan. Afirmasi itu adalah, aku akan seperti ini Tuhan. Tahu nggak, di dalam perjalanan ke Mesir itu banyak sekali masalah. Di dalam perjalanan ke Mesir yang dulu juga banyak masalah. Ketika waktu itu Ibu Ning ada di sini. Waktu itu not okay to board. Not okay to board itu nggak boleh masuk pesawat. Oh my God. Waktu itu saya hanya berdoa, Tuhan minta tolong. Kiranya Tuhan tolong. Berikan kelepasan. Relakan kami untuk. Enggak. Saya waktu itu terakhir afirmasi. Release. Lepaskan itu. Tahu nggak bahasa si orang yang ngejaga tiket itu, ngejaga boarding pass itu? I release you. Aku lepaskan itu. Aku persilahkan itu. Wow. Yuk, saya ingin kita semua belajar afirmasi, katakan, dan itu akan terjadi.